starter. Starter lagi sampai hidup. Nah, jadi begitulah ya teman-teman, untuk sistem starternya ini ada yang bermasalah. Jadi ketika dipencet tombol starternya maka bunyi tek tek tek. Kadang juga langsung normal, langsung jos ya. Nah, itu disebabkan oleh salah satu faktor, yaitu penyebabnya adalah CDI. Nah, jadi di dalam CDI ini ada relay untuk starter ya, yang mengubah arus positif menjadi arus negatif. Jadi kita perlu pembongkaran, kita lepas saja bagian baut-bautnya, bodinya cukup kita seperti ini kan saja. Kemudian yang depan kita lepaskan juga. Nah, kita cari bendik starter. Nah, ini bendik starternya udah ada ya teman-teman. Nah, kemudian di sini saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu untuk sistem starternya. Nah, jadi untuk sistem starter motor Vario maupun Beat ya. Nah, kita pencet tombol starter ini ya teman-teman. Nah, tombol starter ini kita pencet dulu handle rem ya, switch rem kita tekan, baru kita bisa starter mesin ya. Nah, jadi dari switch handle ini itu terdapat arus positif yang masuk ke warna hijau, hijau leres kuning ya. Nah, ini 12 volt dari switch rem ya. Kemudian diteruskan ketika kita menekan tombol starter maka diteruskan ke warna kuning leres hijau ya teman-teman. Nah, ini arus 12 volt, kemudian nanti langsung masuk ke CDI ke sini. Nah, di sini ada warna warna kuning leres hijau ya. Ini arus 12 volt ya, arus positif dari tombol starter ya, yang dari switch rem ataupun handle rem seperti ini ya. Ketika kunci kontak sudah on, kalau kontak off itu nggak bakalan ada arus. Ketika kunci kontak on maka sudah ada arus dari switch rem ya, masuk ke tombol starter ini, dikeluarkan warna hijau leres kuning, masuk ke CDI. Nah, di bagian CDI ini diolah lagi ya, yang arusnya positif diubah menjadi arus negatif, dikeluarkan oleh CDI melalui kabel warna kuning leres merah ini. Nah, kuning leres merah ini menjadi arus positif ya teman-teman. Dari awalnya yang masuk arus positif, kemudian dikeluarkan jadi arus negatif, kemudian langsung masuk ke bagian bendik. Nah, masuk ke sini. Nah, di bendik ini ada ya warna kuning leres merah, itu arus negatif yang dari CDI. Kemudian yang ini ya, yang merah strip hitam itu adalah arus positif, arus standby. Langsung saja kita proses pengecekan. Seperti apa cara pengecekannya? Oke, supaya teman-teman bisa memahami untuk sistemnya, langsung saja kita cek menggunakan test pen. Kita cari arus positif dulu ya. Nah, ini kita ke negatif aki, bebas mau kerangka kemana aja bebas nih, saya kerangkain. Kemudian kunci kontak masih off, kita cek di sini sambil kita tekan handle rem, switch rem tidak ada ya. Nah, switch rem saya tekan tidak ada arus. Kemudian ketika kunci kontak on, nah ketika saya pencet switch rem maka dia ada arus ya. Nah, ada arus. Nah, kemudian dia bakalan terhubung ke warna hijau ini. Nah, ketika kita tekan tombolnya, tuh ya, maka dia ada arus ya teman-teman, ada arus. Nah, jadi arus ini nanti masuk ke sini, ke CDI, langsung ke CDI. Langsung kita lepaskan saja bagian CDI-nya ya teman-teman, supaya lebih mudah. Kita ceknya di luar saja. Kita lepaskan dulu CDI-nya. Nah, ini kan kecil ya, jadi kita harus pakai jarum ya teman-teman. Jarum pentulnya tidak ada ya teman-teman. Kalau ngecek pakai jarum pentul itu lebih mudah. Nah, kita lihat nih, warna hijau leres kuning, berarti pin yang kedua. Nah, di sini kita masukin ya. Kemudian kunci kontak on, tekan handle rem dan tombol starter. Nah, arus sudah ada ya di sini. Nah, arusnya sudah masuk ke CDI ini ya teman-teman. Kemudian arus positif yang dari tombol starter tadi diubah menjadi arus negatif ya. Dari CDI ini diubah.
kemudian dikeluarkan menjadi warna kuning leres merah ini. Kita masukkan lagi ya, karena udah cukup jelas ya teman-teman CDI-nya kita masukkan. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah arus negatif ya. Ketika di starter maka ini mengeluarkan arus negatif ke bagian pendek. Langsung saja, daripada kita ngecek di sini, kita harus pakai jarum ya. Nah, harus pakai jarum di sini. Jadi ininya ke positifin dulu ya untuk TSP-nya, baru kita tempelin di kabel ini, kita pencet tombol starter dan handle rem. Nanti dia ada arus, karena ini arus negatif, jadi cara ngeceknya kita langsung ke bendik saja. Nah, di bendik sama ya, ini dari CDI yang tadi yang warna kuning leres merah, kita ke arus positifin dulu ininya. Nah, kemudian kita tempel di warna kuning leres merah, kemudian tekan handle rem dan tombol starter. Nah, maka dia ada arus ya tuh, ada arus ke sini. Nah, jadi si arusnya itu sudah tidak stabil ya teman-teman. Negatifnya kadang ada, kadang enggak. Jadi ke starter pun timbul suara tek kayak gitu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nggak mau ngakalin, teman-teman harus ganti CDI. Tapi CDI-nya harganya mahal, mendingan kita akalin saja ya, kita jumper. Nah, kemudian yang warna merah strip hitam ini adalah arus positif. Nah, ini ke negatif ya. Kemudian kita cek di sini, nggak perlu tekan apa-apa. Ketika kunci kontak on maka ada arus standby di sini ya tuh. Ini udah standby. Ketika kunci kontak off maka dia mati. Ketika on dia hidup. Jadi ini standby ketika kunci kontak on. Nah, kemudian tinggal kita lepaskan kedua buah sekun ini ya. Kita lepaskan, kita ganti. Nah, kemudian untuk warna merah leres hitam ini perlu kita amankan ya, jangan dibiarkan seperti ini karena ini ada arus positif, nanti kalau nempel ke massa bisa konslet. Jadi kita pakai solasi ban ya teman-teman, kita bungkus harus sampai tertutup karena ini nggak bakalan dipakai lagi. Ini nggak bakalan kita pakai lagi ya teman-teman. Yang kita pakai nanti yang ini. Kemudian kita sediakan sekun dan kabel secukupnya saja, kita pasang langsung di sini ya. Oke, ini udah ya teman-teman, nah, seperti ini. Nah, sebenarnya ini tadi nggak perlu dibuka ya teman-teman. Yang dibuka cuma yang warna merahnya saja. Nah, jadi ini nggak perlu dibuka ya. Jadi yang kita lepas yang merahnya saja. Kita pasangkan lagi seperti semula, mau dibolak-balik juga bebas. Oke, ini udah terpasang. Nah, kemudian untuk yang kabel ini mau dipasang di rangka bisa, di negatif aki juga bisa, kemudian dipanjangin ke CDI-nya, disatuin sama massa standar 1 juga bisa. Nah, bisa disatuin dengan warna hijau leres putih ini ya, switch standar ini adalah negatif ya. Namun supaya lebih mudah, supaya kabelnya tidak panjang, kita tempelin ke negatif aki ataupun ke rangka. Kemudian di sini untuk kabel yang ini ya, yang merah leres kuning dan hijau leres kuning kita potong. Kita potong. Kemudian kita satuin ya teman-teman, disambung ya, disatuin. Ini harus disatuin ya teman-teman, disatuin saja. Kita kelupas, nanti kita isolasi. Nah, kemudian kita bungkus ya, kita bungkus saja. Oke, ini udah saya bungkus ya teman-teman. Ini harus dipotong karena kalau dicabut dari sini, kalau bisa silakan cabut saja sekunya ya. Nah, jadi jangan mepet banget. Nanti misalkan kalau ganti CDI baru tinggal disambung lagi aja. Jadi jangan terlalu mepet motongnya. Kemudian setelah itu tinggal kita pasangkan lagi sesuai dengan posisinya semula.
Kemudian tinggal kita pasangkan lagi body-bodinya ya semuanya. Nah kemudian yang ini bisa ditempel di rangka bisa, tapi kita jepit aja di bagian min akinya ya. Kemudian kita kencangkan lagi. Kemudian pasang bagian bendik. Oke, udah terpasang, posisikan ke posisi semula. Oke teman-teman, setelah kita rapikan tinggal kita tes ya kunci kontak on, kemudian tekan handle rem, mau yang kanan mau yang kiri boleh ya karena ada arus positif, tinggal kita tekan tombol starter. Nah sekarang udah cek bur ya, tes lagi. Tuh udah langsung cek bur lagi. Terus aja sampai ribuan kali, ini bakalan tetap seperti ini ya, beda dengan yang pertama kali, kadang-kadang tek tidak mau nyangkut starternya ya. Nah itu disebabkan oleh relay yang ada di CDI-nya sudah rusak ya, tidak bisa mengubah arus positif menjadi negatif secara maksimal. Setelah kita jumper seperti tadi, motor pun sudah bisa normal kembali untuk sistem starternya. Namun di sini ada minusnya ya teman-teman. Nah jadi untuk minusnya ketika mesin hidup, ketika kita pencet rem sama starter maka dia bakalan bunyi ya. Nah tapi enggak kan, masa kita sambil ngegas kita sambil pencet starter ya kan, nggak mungkin ya. Nah jadi minusnya seperti itu. Kalau standarnya kan ketika digas seperti ini, dipencet rem, dipencet tombol ini nggak bakalan hidup ya untuk starternya. Tapi minusnya seperti itu. Kemudian yang kedua dari standar samping ya. Kalau misalkan standar sampingnya untuk negatif yang ada di bendik cuman dipasang di aki ataupun di rangka, harusnya kan kita jumper ke bagian massa standar 1 supaya lebih berfungsi. Namun di sini tidak ya, tidak di jumper ke standar 1. Nah jadi contohnya seperti ini ya teman-teman, ketika di standar kita bisa pencet starter. Nah jadi kita masih bisa menghidupkan motor ya, kalau misalkan yang tadi di bendik tidak di jumper ke warna kabel hijau RS putih yang menuju switch standar. Nah jadi ini sudah tidak berfungsi. Meskipun seperti ini, kita posisi hidupkan dulu. Posisi hidup kita standar 1, motor tidak mati, masih hidup ya, tapi konsumennya tidak masalah, tidak apa-apa, karena dari sebelumnya juga ini untuk switch standar 1-nya sudah tidak diaktifkan ya, sudah di jumper. Kemudian kalau misalkan teman-teman pengen standar 1-nya aktif lagi, misalkan kalau di standar seperti ini motor tidak bisa hidup, kemudian setelah motor hidup ketika di standar motor mati. Nah caranya seperti ini teman-teman. Teman-teman yang kabel negatif ini nih, yang dari bendik yang tadi jangan ke negatif aktifkan, harusnya ke negatif switch standar 1 ya, kita jumper nanti di kabel warna hijau leres putih, pokoknya yang menuju dari standar 1 ke CDI. Itu juga menghubungkan negatif dan memutus negatif ya untuk sistem kerja standar 1. Jadi motor bisa normal kembali, ketika di standar bisa mati ketika mesin hidup ya, ketika mesin mati ketika mau di starter maka mesin tidak bisa hidup kalau posisi masih standar. Namun di sini sudah tidak ada masalah lagi ya, karena konsumennya juga sudah bisa tidak apa-apa katanya ya. Nah jadi seperti itulah teman-teman untuk tutorialnya ya, mudah-mudahan video tutorial ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya.